Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan nonton bareng dan Cak Bogel mendapatkan video dari beberapa sumber ini yang sudah dirangkum jadi satu. Dan ini adalah kondisi atau keadaan ketika sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan akan kita lihat videonya apa yang terjadi di sana ya. Nah, ini adalah videonya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya Cak Bogel, terima kasih sudah gabung bersama channelnya Cak Bogel. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa share. Terima kasih ya. Oke, akan kita lihat videonya dan apa yang terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kecurangan Pilpres tahun 2024. Kita ikuti bersama-sama. Saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat, sudah apa-apa Pak Isi Susan, haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan diponer. Terima kasih. Lagi dia ngambek ya di sidang kemarin ya. Bambang Wijayanto ngambek dan keluar dari ini sidang sangat seru, dimulai dengan banyak sekali perdebatan protes. Dan ini adalah dari presiden, sesuatu yang luar biasa dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian Dan intinya adalah yang disampaikan sama Bang Yusril Iza Mahendra ini adalah ini Bang Edi ini adalah dulu juga tersangka sama seperti Pak Bambang ya, sama seperti Pak Bambang. Tapi Bang Edi ini menjalani proses sesuai prosedur dan Bambangnya ini justru tidak diselesaikan permasalahannya sebagai tersangka, justru dia minta belas kasihan dari pengadilan. Seperti itulah kurang lebihnya. Dan ini sangat menarik karena status yang disandang sama Bambang Wijayanto ini sampai hari ini masih tersangka. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kita dengarkan lagi. Mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan dan pra-peradilannya menang dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Ya, sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Nah, andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 ya. Dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Tersangka seumur hidup. Dan bisa dibuka kembali juga. Kalau orang di SP3 itu plus. Orang dikalahkan melalui dimenangkan pra-peradilannya plus. Orang ini tersangka cuman di dep, tahu nggak di dep? Simpen begini, tidak dimajukan ke pengadilan sampai kapan pun dia tersangka. Oh jangan,
Jadi saya heran ya, orang itu suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijoyanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain. Udah ke pengadilan, ya udah kita ladenin aja pengadilan. Oke sahabat, itu tadi ya video yang saya dapatkan. Paling tidak sampai hari ini status dari Pak Bambang Wijoyanto ini masih sebagai tersangka, dan proses peradilannya nggak dinaikkan juga nggak diturunkan ya. Jadi statusnya masih di dalam ya. Dia ini orang yang paling tidak punya masalah dengan hukum, tapi sekarang dia menjadi ahli ya. Menjadi ahli di kubu salah satu paslon, dan sukanya menyalahkan orang padahal dia sendiri salah. Punya salah tapi suka menyalahkan orang. Ini menurut sahabat semua bagaimana ya? Nanti komen di kolom komentar ya, tanggapan saudara-saudara, nanti komen di kolom komentar. Itu tadi ya, paling tidak Pak Bambang sudah dipermalukan di ruang sidang masalah ini, dan tadi disebutkan Pak Bambang ini malu, dipermalukan dan sampai keluar dari ruang sidang. Konyol ya. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi Pak Bambang yang dipermalukan di dalam ruang sidang terkait masalah dia status yang dia sandang sampai hari ini masih tersangka, tapi masih suka menyalahkan orang ya. Kita bisa menilai sendiri. Oke, terima kasih yang sudah bergabung sama Cak Bokel. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi dengan video yang menarik lainnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.